Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada hari ini, pemberitaan firman Tuhan saya beri judul, Taklukkan ketakutan Anda. Overcome your fear. Bagaimana kita memiliki keberanian untuk membuat sebuah keputusan, sebuah pendirian di tengah-tengah ancaman dari sekeliling kita. Saudara-saudara, kita akan melihat kisah Esther dan Mordekai. Dan bagaimana di dalam Esther 3 dan 4 ini, kita belajar bahwa satu keputusan oleh satu orang cukup untuk membawa perbedaan kepada dunia bahkan sampai sekarang. Untuk itu mari kita dedikasikan waktu ini kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang akan kami terima. Biarlah kiranya Engkau berbicara kepada kami dan membangkitkan roh keberanian ilahi. Kami melakukan semua ini untuk kemuliaan Engkau. Berikanlah pencerahan, penerangan kepada hati dan pikiran kami akan firman-Mu ini. Dan kami akan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tahukah saudara bahwa di dalam sejarah, satu suara, satu vote, satu orang bisa mengubah arah sejarah sampai sekarang. Di tahun 1645, satu suara memberi Oliver Cromwell kendali atas Inggris Raya. 1649, satu suara membuat Raja Charles pertama dari Inggris dieksekusi. Di tahun 1776, satu suara memberikan Amerika bahasa Inggris sebagai bahasa utama pengantar mereka dan bukan bahasa Jerman. Di tahun 1845, satu suara membawa Texas, negara bagian Texas, bergabung dengan Amerika Serikat dan bukan dengan Meksiko. 1868, satu suara menyelamatkan Presiden Andrew Johnson dari pemakzulan atau dari pemecatan sebagai presiden. 1875, satu suara mengubah Perancis dari monarki absolut menjadi republik. 1876, satu suara memberikan Rutherford B. Hayes kursi kepresidenan Amerika Serikat. Tahun 1923, satu suara memberi Adolf Hitler kendali atas partai Nazi yang membuat Perang Dunia Kedua dan menjadi begitu banyak orang mati. 1941, satu suara menyelamatkan sistem layanan selektif hanya 12 minggu sebelum Pearl Harbor yang membuat bangsa Amerika harus terjun ke dalam Perang Dunia Kedua dan mengubah sejarah bangsa ini. Hari ini kita melihat bagaimana Haman, satu suara hampir membinasakan bangsa Yahudi. Bagaimana Mordekai, satu suara mempengaruhi seorang pembuat keputusan, yaitu Esther, dan mengubah sejarah. Kita mulai dengan latar belakang ini. Esther 3 ayat 2. Semua pengawal raja di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Haman diangkat oleh Raja Ahasveros menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2, pelaksana tugas dari seluruh kerajaan. Dia diberikan mandat itu seperti Yusuf di kerajaan Mesir oleh Firaun. Tidak ada satu orang boleh bergerak. Semua sujud menyembah seperti menyembah raja. Nah, saudara-saudara, ketika Haman mendapatkan otoritas itu dan dia lewat, dan ternyata ada satu orang tidak mau sujud menyembah yang bernama Mordekai. Dan Mordekai ini seorang pejabat kerajaan. Dia adalah orang yang berperan aktif untuk menyelamatkan Raja Ahasveros dari pemberontakan, dari kejatuhannya, dari kudeta yang terjadi untuk menggulingkan raja ini. Dia menyelamatkan itu sehingga upaya pembunuhan dan semuanya tidak terjadi. Tapi kemudian dia tidak mendapatkan jabatan seperti Haman.
Nah, siapa Mordekai ini? Karena dikatakan bahwa dia tidak menyembah karena dia seorang Ibrani. Di dalam Ester 2 ayat 5 diberikan silsilah tentang Mordekai. Pada waktu itu di Puri Susan ada seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Sime bin Kis, seorang Benyamin. Dan kita tahu Kis adalah ayah dari Raja Saul. Berarti dia masih punya tautan dengan Raja Saul. Masih ada silsilah keluarga dengan Raja Saul. Dan dia diangkut, saudara, pertama sekali di dalam waktu Babilonia mengalahkan Yerusalem. Dan dia diangkut. Dan dia menjadi rombongan para bangsawan. Nah, alasan kedua, karena Mordekai ini tidak mau sujud kepada Haman. Sebab ia memberitahu pegawai raja bahwa dia adalah seorang Yahudi atau seorang Ibrani. Dan ini menjadi sebuah status yang terhormat tapi juga ancaman. Karena setiap kali orang tahu siapa orang Ibrani, mereka tahu bahwa orang Ibrani adalah orang yang tidak akan tunduk menyembah dewa atau manusia yang dianggap dewa atau didewakan kecuali kepada Allah Israel. Dan kita tahu Mishael, Azaria dan Hanaya yang kita kenal sebagai Sadrak, Mesak, Abednego di Babel itu bersedia mati demi untuk tidak mau tunduk menyembah patung yang ditetapkan oleh raja. Daniel bersedia ditaruh di gua singa hanya karena tidak mau tunduk menyembah patung yang diperintahkan untuk disembah. Hal yang sama dengan Mordekai. Dia tidak mau menyembah. Dan untuk itu dia melanggar undang-undang. Dan Haman bin Hamedata, orang Agag, itu orang Amalek. Siapa orang Amalek? Bangsa Amalek adalah musuh bebuyutan Israel yang diperintahkan untuk dimusnahkan dalam Keluaran 17. Inilah bangsa yang pertama menghalangi mereka untuk ada masuk di dalam padang belantara pengembaraan mereka setelah keluar dari Mesir. Mereka berusaha untuk memunahkan dan Tuhan mengatakan, kamu harus punahkan Amalek ini. Jangan pernah ada sisakan. Dan saudara-saudara, ini bukan cuma musuh secara literal, harafiah, tetapi juga secara rohani. Karena Amalek itu artinya kedagingan. Dan ini adalah musuh yang harus dihancurkan. Karena dia ingin menghancurkan umat Israel. Dan di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengatakan bagaimana kuasa kedagingan ini begitu jahat dan itu akan membawa kepada kebinasaan. Keinginan daging adalah maut, adalah kebinasaan. Dan Paulus mengatakan untuk kamu menanggalkan, menjauhkan keinginan daging di dalam Galatia pasal yang kelima. Yesus sendiri mengatakan untuk kamu harus menyalibkan kedaginganmu. Punahkan itu. Taklukkan, tundukkan, matikan. Ternyata bangsa Amalek ini masih berkembang sehingga di dalam pemerintahan Raja Saul, 1 Samuel 15, Samuel memerintahkan untuk Saul memerangi Raja Agag dan menghancurkan semua beserta seluruh hewan piaraannya. Tetapi sayang di dalam 1 Samuel 15 ayat 28, Raja Saul tidak taat karena dia menyisakan hewan ternak piaraan dan Agag yang belum langsung dibunuh. Dan akhirnya Saul harus ditolak sebagai raja. Tentu ini mungkin kepada keturunannya ini sebuah rasa aib dan ada amarah yang begitu berat kepada Agag. Dan Haman ini dari mana? Karena Agag itu sudah dibunuh. Ternyata sebelum Agag mati menurut tradisi lisan bangsa Israel, bahasa Yahudi sampai sekarang, bahwa Haman memperkosa seorang budak perempuan. Dan dari situlah dia meneruskan keturunannya sampai kepada Haman. Haman ketika mendengar bahwa Mordekai ini tidak mentaati, tidak mau menyembah dia, dia tiba-tiba punya kesempatan membalaskan dendam nenek moyangnya kepada Israel untuk memunahkan semua etnis Yahudi di dalam Ester 3 ayat 6. Dan kemudian dia memastikan kepada Raja Ahasveros untuk mengeluarkan undang-undang membinasakan etnis Yahudi. Di dalam Ester 3 12 sampai 14b dikatakan dia meminta surat dan dicap dengan materai raja. Surat dikirimkan kepada seluruh kurir
kepada seluruh daerah kerajaan supaya semua orang Yahudi dipunahkan, dibunuh, dibinasakan dari yang muda sampai yang tua, anak-anak sampai perempuan pada satu hari. Pada satu hari, yaitu tanggal 13 bulan ke-12, yaitu bulan Adar, yang kalau di dalam tahun Masehi ini adalah kira-kira bulan Maret, ya tanggal 20 sampai 25 Maret, itu kira-kira kisarannya. Harta mereka harus dirampas dan salinan ini dibuat semua ke setiap daerah dari mulai lembah Indus di India sampai ke Persia. Semua harus bersiap-siap untuk membinasakan siapapun orang Yahudi. Artinya ini adalah genosida etnis Yahudi yang ada di dalam sejarah Perjanjian Lama, yang nanti kemudian dilanjutkan oleh Hitler di dalam Perang Dunia Kedua. Dan mendengar itu, saudara, untuk Raja Ahasveros mau menyetujui maksud Haman ini, Haman menyogok, menawarkan 10.000 talenta perak. Yang kelihatannya ini adalah lebih besar daripada pajak yang bisa penerimaan dalam negerinya kerajaan Ahasveros. Oh, demi uang ini dia mau dibeli. Sehingga kebijaksanaan yang dia buat adalah satu keputusan yang membahayakan manusia. Memunahkan satu etnis. Mendengar itu, Mordekai mulai awas. Dan dia mulai memberikan jalan keluar. Bukan untuk orang Yahudi, tapi lewat Esther, yang adalah anak angkatnya. Karena Esther ini sebenarnya adalah anak dari pamannya. Dan kemudian paman dan bibinya meninggal. Lalu Mordekai mengangkat Hadasa atau Esther ini menjadi putrinya. Dan kemudian dia berusaha membuat signal karena Esther sudah ada di Puri Susan, di istana raja. Tapi dia tertutup di sana. Dia tidak tahu berita-berita yang terjadi di luar. Tetapi untuk dia Mordekai berkabung, tidak boleh dia berkabung di depan istana. Itu melanggar undang-undang kerajaan. Dia bisa dibunuh. Lalu akhirnya dia mencari jalan untuk memberikan signal, pesan, dan dibaca oleh para pembantu-pembantu Esther. Dan menyampaikan ini kepada Esther. Dan Esther merasa agak sedikit sungkan. Dan akhirnya dengan tegas Mordekai memberi jawab kepada kesungkanan, keengganan Esther. Dia bilang, jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi yang akan terluput. Sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kita tahu bahwa Esther sebagai seorang bagian dari gundik raja itu tidak bisa sembarangan datang kalau tidak dipanggil oleh raja. Dia bisa mati. Dan dia hanya sekedar harem atau gundik. Belum sebagai ratu. Walaupun dia menang kontes, tetapi belum tentu pada waktu itu dia langsung menjadi ratu dari Ahasveros. Dan di situ Mordekai memberikan sebuah penegasan, sebuah kesempatan, sebuah tantangan. Dengan kata lain dia mau mengatakan begini, this is your hour. Stand, speak, die. But whatever you do, don't be silent. Inilah waktumu, inilah kesempatanmu. Berdirilah, berbicaralah, dan bersedialah engkau mati. Apapun yang kamu lakukan, jangan berdiam diri. Wah, ini kelihatannya sebuah pesan dari seorang ayah kepada putrinya. Yang kelihatannya kok kayaknya tidak mau menyelamatkan putrinya. Tetapi saudara, ini sebenarnya kebenaran firman yang sampai dalam perjanjian baru. Ketika Yesus berkata, barang siapa yang bersedia untuk kehilangan nyawanya demi aku, demi Kristus, maka dia akan mendapatkan bukan hanya sekarang, tapi 100 kali ganda di dalam kekekalan. Tapi barang siapa yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan meninggalkan, tidak taat kepada Tuhan, dia justru akan kehilangan nyawanya. Saudara-saudara sekalian, ini paradoks. Bagaimana engkau mengambil kesempatan untuk berani berdiri.
sesuai dengan pendirianmu dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Lalu akhirnya Esther merespon itu dengan satu keberanian. Tiba-tiba roh Tuhan itu kayaknya mendorong dia. Sehingga akhirnya dia merespon dalam ayat 16 dari pasal 4. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Meskipun berlawanan dengan undang-undang, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Wow, sebuah keputusan yang hebat, yang dahsyat. Esther akhirnya bersedia merespon panggilan itu. Satu orang yang akan membuat perbedaan. Eugene Peterson, seorang hamba Tuhan, memberikan sebuah komentar tentang keberanian Esther ini. Dikatakan bahwa kesadaran bahwa sebenarnya ada musuh memaksa kita untuk mengkaji prioritas. Kalau kita sadar ada bahaya, baru kita akan memikirkan apa yang harus kita lakukan. Prioritas mana yang harus kita tetapkan sebagai yang utama. Kalau kita tahu bahwa kita akan meninggal atau seseorang akan meninggal karena penyakitnya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Maka dia pasti akan membuat prioritas. Mengulangi semua prioritas mana yang dia paling penting. Yang paling berharga. Yang tidak akan dia sia-siakan. Hanya karena waktunya yang sangat terbatas. Demikian juga dengan Esther. Saat Haman muncul ke permukaan, Esther mulai beralih dari seorang ratu kecantikan menjadi orang suci Yahudi. Dari simbol seks yang kosong menjadi pendoa syafaat yang penuh semangat. Dari kehidupan yang sibuk dan malas di dalam harem, dalam gundik, menjadi usaha yang beresiko tinggi dalam berbicara dan mengidentifikasi diri dengan umat Allah. Apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, sampai kita percaya bahwa satu orang bisa membuat perbedaan, barulah kita akan bersedia membuat atau mengambil resiko besar. Apakah hari ini saudara menyadari engkau bisa membawa perbedaan? Rasul Paulus mengatakan kepada perwira Roma yang menjaga penjara, yang ketika dia hampir mau bunuh diri, Paulus mengatakan, jangan bunuh dirimu. Dan kemudian dibilang, engkau percaya, engkau memberitakan, engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Hari itu beritanya adalah, kamu, satu orang dari keluarga ini, kamu yang pertama bertobat ini, akan membawa seluruh keluargamu kepada Tuhan. Kalau saudara menyadari, itu adalah kesempatan engkau membuat perbedaan, maka engkau akan bersedia mengambil resiko. Yang kedua, sampai engkau bersedia berpindah dari tempat aman, berpindah dari sekedar semua itu sifatnya teori, semua sifatnya cuman konsep-konsep, semua sekedar apa yang pengetahuan rohani, dan engkau berpindah ke dunia nyata. Engkau berpindah kepada tindakan, kepada aplikasi yang penuh resiko, barulah saudara akan bisa membuat perbedaan. Gampang kita mengatakan Tuhan itu baik pada waktu kita di gereja, pada waktu keadaan aman. Tapi bagaimana ketika kita berhadapan dengan musuh, ketika kita berhadapan dengan keputusan sulit, ketika kita berhadapan dengan keputusan bahwa kita akan diberhentikan, kita akan dikeluarkan dari pekerjaan hanya karena keberanian kita untuk bertahan di atas kebenaran yang kita yakini. Akankah kita masih bersedia untuk membuat perbedaan? Saya percaya ada seorang yang dalam jabatan yang begitu tinggi. Kemudian dia karena sebuah keputusannya, karena dia tidak mau korupsi, dia akhirnya difitnah oleh orang-orang sekitar kantornya. Dan akhirnya dia harus resign. Dia memutuskan untuk dia resign dan dia mengatakan bahwa saya bertanggung jawab untuk apa yang terjadi. Walaupun dia tidak salah, dan sampai sekarang pun kalau diteliti tidak ada yang salah. Tetapi kemudian dia harus dipindahkan. Dia keluar dengan cara kelihatannya tidak terhormat. Tapi kemudian Tuhan bukan cuma Tuhan yang setia, tapi Tuhan yang mendengar dan mengabulkan doa. Dan kemudian dia akhirnya diterima
di sebuah hotel yang sangat prestisius di kota itu. Dan dia mendapatkan posisi yang hebat. Kita bisa membuat perbedaan dan bahkan dia mendorong banyak orang-orang muda untuk terus belajar berdiri di atas kebenaran, tidak takut untuk mengambil keputusan yang benar. Saudara-saudara, kita tahu singkat cerita, Esther bersedia untuk datang menghadap kepada Raja Ahasveros. Dan dengan berulang-ulang dia menjamu raja dan raja senang. Dan akhirnya dia menyatakan keinginannya. Dia mengutarakan bahwa Hamanlah menjadi orang yang ada di balik semua rencana pembunuhan itu. Dan kita tahu Haman akhirnya dikantung. Mordekai selamat, Esther selamat. Dan saudara, hal yang luar biasa, hari ini bangsa Yahudi merayakan festival Esther atau Purim di setiap tanggal 13 bulan Adar, yaitu sekitar bulan Maret, ya tanggal 23, 24, kalau tahun ini mungkin 24. Dan itu dirayakan untuk mengingat bagaimana kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan memakai seseorang yang kelihatannya kok kayaknya nggak rohani. Seorang gundik, seorang harem. Tetapi Tuhan memakai dia, menantang dia oleh pesan dari Mordekai. Dan hari ini kita belajar juga ada satu pribadi yang turun dari sorga, menjadi manusia, tumbuh di bangsanya, memberitakan keselamatan, tapi ditolak oleh bangsanya sendiri. Bahkan disalibkan dan tidak dianggap, tidak diakui sebagai juru selamat. Tetapi karena kasih Allah, Yesus datang, Yesus berkorban. Satu orang ini menyelamatkan seluruh umat manusia dari pembinasaan keji oleh si iblis. Bila Yesus tidak datang ke dunia dan mati di kayu salib, Esther tidak mati, tapi Yesus bersedia mati. Sungguh kelihatannya upayanya tidak ada hasilnya. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Dia adalah Allah, dia Tuhan, dia juru selamat. Dan hari ini oleh karena karya Kristus kita bisa punya pendamaian kembali dengan Allah. Saudara-saudara, hari ini ada kesempatan kepada kita untuk berdiri, tidak takut terhadap keadaan, bersedia untuk menjadi terang. Bukan karena engkau berusaha untuk jadi terang, sebab oleh karena Kristus kamu adalah terang itu sendiri. Kamu adalah terang dunia. Don't try to be light, you are the light. Tetapi pertanyaannya, apakah dunia melihat terang itu? Karena dikatakan bahwa terang ini harus diangkat tinggi supaya orang tahu dan orang memuliakan Tuhan atas segala perbuatan baik. Ada kesempatan untuk engkau melakukan satu perbuatan baik yang memuliakan Tuhan, sekalipun mungkin itu beresiko. Kan saudara bisa berkata, mungkin kalau aku harus mati, aku akan mati. Tapi inilah kesempatan kita berdiri dan Tuhan akan menyertai saudara. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang akan membuat kami berjalan teguh dan Engkau tidak akan meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Tolonglah setiap kami untuk berdiri teguh, berjalan di dalam kebenaran-Mu dan menyatakan kebenaran ini kepada segala bangsa dan nama-Mu akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.